إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang surga neraka, dua-duanya sudah ada, sudah dipersiapkan, bahkan apa kemarin? Nama-nama yang akan masuk surga, masuk neraka sudah ada, sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum nama itu lahir, sebelum orang itu ada. Bahkan ketika seluruh manusia masih ada di mana kemarin? Di sulbi Adam. Kan kita semua dulu ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam, kita semua dulu berkumpul di sulbi Adam. Nah, Allah menyentuh sulbi Adam, mengusap punggung Nabi Adam sambil mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian Allah mengusap sekali lagi dan mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Semua sudah selesai. Apa yang akan terjadi di muka bumi jagat raya alam semesta bagi Allah sudah selesai, sudah direncanakan, dan tidak ada yang keluar dari rencana Allah sedikit pun sampai manusia masuk surga, masuk neraka. Sudah dipersiapkan. Maka beruntung sekali, nikmat sekali, bahagia sekali ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat, bisa berjamaah, bisa mencari ilmu, bisa bertauhid, bisa menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ini rencana siapa? Rencana Allah. Rencana Allah. Sementara sebagian manusia, mungkin saudara-saudara kita, Allah rencanakan terkena syubhat, masuk ke dalam firqah, melakukan berbagai macam bid'ah, bahkan syirik. Ini pun tidak keluar dari rencana Allah. Bahkan sebagian manusia Allah rencanakan menjadi kafir, musyrik, bejat, munafik, yang kelak akan mengisi, memenuhi neraka. Apa ini? Semua rencana Allah. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah sedikit pun. Ya, kita lanjutkan 13. Kemarin sudah 12, sudah kita lanjutkan 13. Was-siratu haqqun. Sirat itu hak. Sirat yang dimaksud di sini bukan ihdinas siratal mustaqim, bukan itu maksudnya. Karena ihdinas siratal mustaqim yang dimaksud adalah, ada beberapa tafsiran. Siratal mustaqim adalah Islam, siratal mustaqim adalah Al-Quran, siratal mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Ini ada beberapa tafsiran, maksudnya sama. Karena jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, bisakah lepas dari Al-Quran? Tidak bisa.
Bisakah keluar dari Islam? Tidak bisa. Bisakah keluar dari zaman Abu Bakar dan Umar? Tidak bisa. Tidak ada kebaikan yang belum ada di zaman Abu Bakar dan Umar. Tidak ada syariat yang tidak dikenal di zaman Abu Bakar dan Umar. Kalau ada, berarti batil. Maulid Nabi tidak dikenal di zaman Abu Bakar dan Umar, berarti batil. Isra Mi'raj, nuzulul Quran, salawat nariyah, sifat 20, ini tidak dikenal di zaman Abu Bakar dan Umar, berarti batil. Karena tidak ada agama, tidak ada syariat yang tidak dikenal di zaman Abu Bakar dan Umar. Maka sebagian ulama menafsirkan as-sirat al-mustaqim dengan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya sama, Al-Quran, Al-Islam. Nah, adapun pasal ke-13 ini tidak membahas ihdinas siratal mustaqim, tapi membahas sirat. Sirat, jalan, jembatan yang membentang antara mahsyar dengan surga. Tidak mungkin bisa masuk surga kalau apa? Kalau tidak melewati sirat itu, tidak mungkin bisa masuk surga. Tidak ada jalan lain. Sebagaimana kebenaran itu, jalan menuju kebenaran Islam yang diridhoi oleh Allah, ada berapa? Ada satu, yaitu Al-Islam tadi. Maka Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, segala macam, semua sesat semua, batil semua, neraka semua, kekal mereka di neraka. Di dalam Islam pun terpecah-pecah. Yahudi terpecah, Nasrani terpecah. Artinya umat Nabi Musa terpecah, umat Nabi Isa terpecah, umat Nabi Muhammad SAW juga terpecah. Bahkan pecahnya lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak. Terbanyak. Ya. Yang terbanyak justru umat Muhammad SAW. Nah, yang benar berapa? Yang benar berapa? Satu. Maka tidak ada jalan menuju surga kecuali satu. Jalan menuju neraka ada berapa? Tidak terhingga. Puluhan, ratusan, ribuan. Maka Nabi membuat garis lurus. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus, kata Ibnu Mas'ud. Wa khattalana khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di kiri kanan garis lurus itu Nabi membuat garis-garis yang banyak sekali. Sambil beliau mengatakan hadhis subul. Ini subul. Subul jamak dari sabil. Kalau sabil cuma satu, subul banyak. Ribuan. Maka jalan di luar jalan yang lurus, jalan yang sesat itu tidak terhingga, banyak sekali, ribuan. Dan setiap jalan itu kata Nabi pasti ada syaitannya. Pasti ada syaitannya membantu supaya manusia masuk ke jalan itu. Maka sesesat apapun sebuah aliran, segila apapun sebuah aliran, pasti ada yang ikut. Kenapa? Karena dibantu syaitan, dibantu iblis, maka ada saja yang ikut. Ya, lihat aja kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat, ada saja yang ikut. Ketika Wasil bin Ata
pertama kali memisahkan diri dari majlis Hasan Basri. Ada yang ikut apa tidak? Ada. Ada. Sehari setelah dia tidak puas dengan jawaban Al-Imam Hasan Basri tentang orang yang berbuat dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, terserah Allah, mau di surga mau di neraka terserah Allah, jangan kita memastikan. Besoknya dia tidak mau lagi duduk di majelisnya Hasan Basri, dia mojok sana di Basra. Adakah temannya yang mengikuti? Ada. Ini bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesesatan sesesat apapun ada syaitannya yang membantu. Begitu juga sirat. Jalan menuju surga itu jembatannya, jalannya, siratnya hanya ada satu. Maka siapapun dia yang ingin masuk surga harus melewati sirat itu. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa sirat itu tipis sekali, kecil sekali, seperti rambut dibelah 7. Rambut sudah kecil sekali, dibelah 7. Kayak apa? Mungkin nggak kelihatan ya. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Entah seberapa sulitnya, tidak ada kalimat seperti rambut dibelah 7. Seperti apa? Wallahu alam. Yang jelas sulit, sangat sulit. Karena di kiri kanan sirat ada kalalib, ada pengait-pengait yang mengait siapa saja yang dia kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah tentunya, lalu dibantingkan ke jahanam. Dan di bawah sirat ini jahanam. Ketika gagal, ketika terpeleset, ketika jatuh, ya pasti masuk neraka. Gagal masuk surga, pasti masuk neraka. Kalau tidak neraka ya surga, kalau tidak surga ya neraka. Inilah keyakinan ahlu sunnah. Beda dengan keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ada al-manzilatu bainal manzilatain. Ada tempat di antara dua tempat. Ini Mu'tazilah. Ahlu sunnah tidak ada yang mengenal kaidah seperti itu. Ini akidah sesat orang Mu'tazilah, ngarang-ngarang sendiri, mengatakan adanya satu tempat di antara dua tempat. Buat siapa? Buat orang yang beriman, muslim, tapi melakukan dosa besar. Tidak sholat misalnya, berzina misalnya, berjudi misalnya, minum khamar misalnya. Itu akan berada di satu tempat di antara dua tempat ini batil. Rasul dan para sahabat tidak pernah meyakini keyakinan seperti ini. Ya. Samakah orang yang melewati sirat ini akhirnya mereka sampai surga? Samakah? Tidak sama. Tidak sama. Kata Nabi, ada yang secepat kilat. Secepat kilat. Berapa detik itu kilat itu menyambar? Barangkali tidak sampai 1 detik sudah sampai. Tentu sesuai dengan amalnya, sesuai dengan keyakinannya. Keyakinan itu amal hati. Kalau cepat menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Ya. Begitu tahu isbal itu haram, langsung potong. Begitu tahu riba itu haram, langsung keluar. Padahal gajinya puluhan juta, hampir mencapai 100 juta misalnya. Begitu tahu rambut leher wanita itu harus ditutup, langsung dia tutup. Cepat. Sebagaimana para sahabat, cepat sekali. Para sahabat sangat cepat dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Ambil contoh misalnya wanita-wanita Ansar. Ketika turun ayat hijab,
Tadinya bebas berarti ya. Sebelum turun ayat hijab, An-Nur 30, 31, Al-Ahzab 59 dan seterusnya. Boleh wanita nampak rambutnya, mungkin nampak lehernya, mungkin nampak kaki bagian bawahnya, ya. Adapun pakaian-pakaian sopan dan tidak sopan tentu sudah tahu. Dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai kapanpun, tentu manusia diberitahu oleh Allah secara fitrah. Pakaian yang sopan itu yang seperti apa, yang tidak sopan itu seperti apa. Ya. Ini bukan masalah sopan dan tidak sopan, tapi haram dan halal. Wajahnya kelihatan, halal. Telapak tangannya kelihatan, halal. Betisnya kelihatan, haram. Rambutnya kelihatan, haram. Ketika turun ayat hijab, maka wanita-wanita Ansor itu langsung menurunkan, menyobek, mengambil hurdeng-hurdeng yang dipakai untuk penghias atau penutup rumah, jendela, langsung diturunkan, langsung dipakai sebagai hijab. Dan Islam tidak mengatur seperti apa, berarti bebas. Mau segitiga, mau 4 persegi panjang, mau sudah jadi, mau macam mukena, mau ini, mau itu. Yang penting rambut tidak kelihatan, leher tidak kelihatan. Caranya bagaimana? Terserah. Laki dan perempuan sama. Islam tidak mengatur. Mau gamis, mau burdah, mau sarung, mau celana panjang, mau apa, yang penting aurat tertutup. Aurat terdiri dari 2, apa dan apa? Kulit dan bentuk. Kulit dan bentuk. Dua-duanya harus tertutup, wabil khusus wanita. Berapa banyak wanita yang menutup badannya, tubuhnya dengan sesuatu, tetapi justru menimbulkan syahwat. Karena apa? Karena yang ditutup cuman kulitnya, bukan bentuknya. Karena bentuk badan, terutama wanita, aurat, bisa membangkitkan syahwat. Ya. Maka hati-hati wanita sholat. Karena sholat harus menutup aurat. Aurat itu terdiri dari kulit dan bentuk. Gitu. Maka timbul permasalahan bagaimana wanita sholat pakai kaos kaki, kemudian pakai rok panjang semata kaki atau di bawah mata kaki dikit, sementara bawahnya pakai kaos kaki. Tentu ketika sujud kan kelihatan bentuk telapak kakinya. Kulit telapak kakinya nggak kelihatan, tapi bentuknya kan kelihatan. Gitu. Maka tidak ada riwayat para sahabiyah memakai kaos kaki. Dan tidak cukup kaos kaki ini dipakai untuk menutup aurat, karena kaos kaki hanya bisa menutupi kulit, tidak bisa menutupi tubuh. Beda dengan rok panjang, hijab, gamis, burdah, itu bisa menutupi kulit dan bisa menutupi bentuk. Kaos kaki tidak bisa. Atau mungkin cari kaos kaki yang gombrong kali ya. Itu baru bisa ya. Tapi kan ya sulit, mungkin nggak ada ya. Maka boleh pakai kaos kaki, tapi merasa telah menutup aurat dengan pakai kaos kaki bagi wanita tidak bisa, tidak cukup. Oleh karena itu para sahabiyah disarankan oleh Nabi untuk menambah sejengkal, nyengser. Ya, maksud nggak ada sih kaos kaki di zaman sahabat. Khuf itu kan pasti pakailah khuf. Enggak, Nabi menyarankan tambah sejengkal biar nyengser kan nggak kelihatan.
Bagaimana kalau ada najis kotoran, kotoran itu menempel di sapuan pertama dan hilang oleh sapuan berikutnya, berarti ya dianggap bersih gitu. Nah, bahkan sebagian sahabiah merasa kurang, dengan menambah sejengkal masih kelihatan telapak kaki kami ya Nabi. Nabi mengatakan tambah sedikit lagi. Ini menunjukkan tidak ada yang menggunakan khuf, kaos kaki atau semacam kaos kaki. Ini contoh betapa para sahabat sahabiah cepat sekali taat. Maka insya Allah Ta'ala nanti di atas sirat itu cepat, secepat kilat, karena cepat sekali untuk taat. Begitu pula para sahabat, diharamkan judi langsung ditinggalkan, diharamkan khamr langsung ditinggalkan. Adapun yang pelan-pelan, yang 3 tahap itu kan Allah, maunya Allah. Seandainya Allah langsung turunkan rijsum min amali syaitan fajtanibu, tidak didahului oleh yang pertama, yang kedua, langsung seandainya Allah, tentu para sahabat akan sami'na wa ata'na. Tapi ini kemurahan Allah, hikmah Allah. Allah awali dengan ayat pertama. Apa? Menjawab pertanyaan bahwa khamr dan judi itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Sudah haram belum judi, khamr dan judi? Belum haram. Belum haram, enggak ada kata-kata haram di situ. Ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ismun di sini tidak bisa dan tidak boleh diartikan sebagai dosa, tapi keburukan. Ismun kan sering terjemahkan dengan dosa. Kalau di sini diterjemahkan dengan dosa, ya berarti sudah haram. Tidak. Tidak, itu bukan dosa. Itu ayat pertama. Ayat kedua, salat. Sedang mengimami salat dalam keadaan mabuk. Ini ayat, turun ayat kedua. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat saat kalian sedang mabuk. Ini yang kedua. Sudah haram belum? Sudah haram khamr belum? Belum. Belum. Yang haram adalah salat dalam keadaan mabuk, itu haram karena dilarang. Adapun tidak salat, ya nggak apa-apa mabuk. Nah, maka kalau mabuk habis salat isya, ya salat isya dulu ya kan, baru minum-minum. Begitu sahabat. Ya belum haram. Karena para sahabat luar biasa. Kalau haram ya dijauhi, kalau halal ya boleh kan. Atau habis salat subuh, ya salat subuh di masjid minum khamr, belum haram kan? Belum haram. Jangan mendekati salat duhur, jangan habis maghrib, tentu dekat ke isya, jangan habis asar, dekat ke maghrib. Ketika turun ayat terakhir tentang khamr, rijsum min amali syaitan fajtanibu, najis perbuatan syaitan jauhi, baru mereka keluarkan, mereka tumpahkan bejana-bejana wadah yang mereka miliki penuh dengan khamr, mereka tumpahkan ke jalanan atas perintah Nabi. Dan sekaligus ini dalil bahwa khamr tidak apa? Tidak najis. Sebab kalau najis kan harus dijauhkan dari jalan, harus dijauhkan dari kaum muslimin berlalu lalang, harus dibuang, harus dipendam, harus ini di jalanan ditumpahkan. Disitulah para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Bertaubat mereka, dan tidak ada yang berlambat-lambat, cepat
maka insyaallah ta'ala mereka akan secepat kilat lewat di atas sirat. Ada yang lebih lambat lagi seperti kuda cepat. Ada yang lebih lambat lagi seperti pelari cepat. Ada yang berjalan cepat. Ada yang berjalan pelan. Ada yang pelan sekali. Ada yang dia tidak sanggup melangkah kecuali sedikit-sedikit. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan cahaya kecuali seujung kuku. Jadi bisa dibayangkan, seujung kuku berarti kan berapa senti di depan baru dia lihat. Kesananya nggak lihat karena masing-masing dengan cahaya sendiri-sendiri kan. Jangan dibayangkan seperti di dunia ini, masing-masing orang dengan cahaya satu, matahari misalnya, lampu misalnya, tidak. Masing-masing orang membawa cahaya sendiri-sendiri. Bahkan ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang berjalan dengan perut ngesot, tapi sampai tentu siksaan yang luar biasa. Bertahun-tahun tidak makan, tidak minum, harus berjalan pelan-pelan ngesot sampai ke surga. Ini siksaan yang luar biasa. Bagaimana keadaan mereka? Berlambat-lambat dalam taat kepada Allah, berlambat-lambat. Mungkin salat duhur jam 2, mungkin salat asar jam 5, salat maghrib menjelang isya tanpa udu. Dia tinggalkan riba setelah 15 tahun tahu kalau riba itu haram. 15 tahun kemudian baru tinggalkan riba. Gitu ya. Berlambat-lambat. Dia tinggalkan khamar setelah, kalau khamar barangkali sudah tahu semua ya. Saya kira nggak ada kaum muslimin yang nggak tahu kalau khamar itu haram, babi itu haram, judi itu haram. Saya kira tidak tahu, tapi berlambat-lambat. Ya. Ini dia. Nah, di sini wajib bagi kita untuk cepat menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Tentu didahului dengan yang wajib dan yang haram. Mana yang wajib, mana yang haram. Ketika ada panggilan wajib, segera. Walaupun sedang mengamalkan yang sunat. Walaupun sedang sholat sunat, sedang sholat qobliyah atau tahiyatul masjid, belum dapat 1 rakaat, tiba-tiba qomat, teruskan apa batalkan? Batalkan. Ini salah satu. Jangan diteruskan. Karena ibadah sunat apapun harus dikalahkan ketika ada kewajiban. Sampai seorang istri tidak boleh berpuasa sunat ketika suaminya ada di rumah, kecuali atas izin suami. Ini contoh saja. Ini contoh saja bahwa hal yang tidak wajib tidak boleh mengalahkan yang wajib. Contoh lainnya banyak sekali. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Yang disebutkan itu, seorang wanita, seorang istri haram berpuasa ketika puasa sunat ketika suaminya ada di rumah, kecuali dia minta izin. Ini contoh betapa yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang tidak wajib, apapun itu. Apapun itu, walaupun secara ra'yu, secara logika hebat sekali, amal mulia sekali. Dia tinggalkan suaminya di rumah yang ingin ditemani, yang ingin dilayani, lalu dia ngaji. Lalu dia keluar masuk gang, bawa sembako, dibagikan kepada fakir miskin. Dia nyuapin orang-orang jompo, dan semua dilakukan karena Allah. Baik apa tidak baik? Tentu tidak baik.
dia tinggalkan kewajiban, dia melayani suami, menyenangkan suami, taat kepada suami, ini wajib. Adapun keluar masuk gang, bawa sembako, bawa bantuan, menyuapi orang-orang jompo, dan itu lakukan karena Allah, bukan karena kemanusiaan, ya, karena Allah. Karena kemanusiaan kan bukan karena Allah, itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak kenal Allah, maka nggak ada istilah karena Allah. Ini karena Allah, ngaji kan karena Allah, insya Allah. Tapi kewajiban dia tinggalkan, maka menjadi tidak baik. Nah, di sini butuh apa? Butuh ilmu. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib, kita harus tahu. Butuh ilmu di sini. Tanpa ilmu kita akan terbalik-balik. Sebagaimana Khawarij dan seluruh firqah itu terbalik-balik. Salah satu kaidah terbalik orang-orang Khawarij apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Mereka bunuh-bunuhi sesama muslim, mereka biarkan orang-orang kafir. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan hari ini anak-anak Khawarij itu yang terkena syubhat Khawarij, mereka lebih benci kepada kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka daripada terhadap orang-orang kufar yang dibunuh-bunuhi sesama muslim. Lihat bom-bom yang ada itu, serangan-serangan yang ada, yang dituju siapa? Kaum muslimin. Dan begitulah inti dari firqah itu, terbalik-balik. Torekot-torekot sufiyah yang betul-betul takut kehilangan wiridnya, kehilangan zikirnya. Mereka takut sekali kalau sampai ketinggalan wiridnya. Tapi ketinggalan sholat berjamaah nggak masalah, ya. Bahkan orang-orang sholat berjamaah dia masih meneruskan wiridnya, karena mereka harus mencapai hari ini belum 7.000, hari ini belum 10.000. Padahal itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Memang setan itu, iblis itu membolak-balikkan. Akhirnya salah, akhirnya keliru, akhirnya terjerumus. Gara-gara apa? Tidak memakai ilmu. Semua firqah seperti itu, dengan rincian yang berbeda-beda. Nah, masalah bagaimana orang-orang kufar, bagaimana non-muslim, apakah melewati sirat? Nah, berselisih di sini. Yang rajih tidak. Sebagaimana mizan, sebagaimana timbangan kebaikan itu tidak ada bagi orang-orang kafir non-muslim. Tidak ada timbangan kebaikan. Timbangan keburukan? Timbangan keburukan? Ada. Maka orang-orang kafir itu apakah berada di satu neraka? Tidak. Berada di satu tingkatan, satu level? Tidak. Tentu nerakanya non-muslim tetangga kita dengan nerakanya Abu Jahal, Abu Lahab sama apa tidak? Beda. Dengan nerakanya Fir'aun beda lagi. Karena orang kafir tetangga-tetangga kita ini buruk. Abu Jahal, Abu Lahab lebih buruk lagi, Fir'aun lebih buruk lagi. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan. Kalau disamakan berarti Allah tidak membuat perhitungan. Maka keburukan orang kafir itu ditimbang. Maka orang kafir yang berzina, nerakanya, siksaannya lebih buruk dari orang kafir yang tidak berzina. Orang kafir yang mencuri lebih buruk, lebih berdosa, lebih dahsyat siksaannya dari orang kafir yang tidak mencuri, dan begitu seterusnya. Orang kafir yang rajin sedekah
agak ringan begitu? Tidak. Sodakoh nggak sodakoh sama. Kalau kebaikan kan nggak ada tadi. Kalau lebih baik berarti kan ada timbangan. Mau sodakoh, mau birrul walidain, mau silaturahim, mau ikut bangun masjid lah, atau bahkan dia yang bangun masjid. Kan ada 1-2 orang kafir yang bangun masjid, bantu bangun masjid. Adakah kebaikannya nanti di akhirat? Tidak ada. Kebaikannya cuman ada di dunia. Mungkin disebut-sebut namanya oleh kaum muslimin. Mungkin dagangannya dibeli oleh kaum muslimin, mendapat simpati kaum muslimin. Apa itu? Dunia. Akhirat tidak ada. Akhirat tidak ada. Karena dulu pernah bangun masjid, maka di nerakanya itu seminggu sekali dikasih air sesendok misalnya. Nggak ada begitu. Nggak ada begitu, ya. Atau ada istirahat lah berapa menit gitu, nggak ada. Nggak ada. Kebaikan orang kafir tidak ada timbangannya, nol. Yang ada timbangannya keburukannya, tambah buruk, tambah buruk. Ini mizan. Bagaimana sirat? Ya, yang rajih bahwa mereka tidak melewati sirat. Kalau melewati sirat kan ada harapan, nyampai, ya. Kaum muslimin itu ada harapan. Dapat sebentar lagi nyampe surga, jatuh. Dapat pertengahan, jatuh. Dapat berapa meter, jatuh. Baru selangkah 2 langkah, jatuh. Itu kaum muslimin yang berbuat dosa. Adapun kaum kafirin tidak. Tidak mungkin akan sampai surga, tidak ada harapan. Maka langsung dimasukkan ke jahannam. Maka langsung dimasukkan ke neraka. Bagaimana setelah melewati sirat? Sebelum melewati sirat kan dulu pernah kita bahas, ya. Mereka telanjang, mereka tidak memakai alas kaki, tidak makan, tidak minum, tidak ada naungan kecuali 7 golongan, dan seterusnya entah berapa tahun. Bahkan awal mula mereka dibangkitkan dari kubur, Allah biarkan. Allah biarkan. Tidak ada pengadilan. Diam Allah. Dan Nabi mengatakan belum pernah Allah murka, belum pernah Allah marah semarah hari itu, belum pernah. Sekarang ini Allah murka ketika ada orang bermaksiat, ketika ada orang berbuat syirik, ketika ada orang berbuat bid'ah, tetapi masih dikasih makan, Allah masih memberi minum, Allah masih memberi pakaian, Allah masih memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, padahal marah. Hari itu tidak ada. Tidak ada yang diberi walaupun setetes air. Kayak apa marahnya, kayak apa murkanya. Dan hanya Allah yang tahu berapa tahun lamanya. Marah semarah-marahnya. Maka tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani mengatakan ya Allah, nggak ada yang berani. Semuanya sadar, semuanya tahu, semuanya dibikin tahu oleh Allah bahwa Allah Tuhan mereka satu-satunya sedang marah dengan marah yang luar biasa. Belum pernah Allah marah semarah hari itu. Maka semuanya diam. Tidak ada yang berani ya Allah berikan air, ya Allah adili kami. Nggak ada. Nggak ada. Hatta para nabi, para rasul, mereka hanya berani sesama mereka. Maka berbondong-bondonglah manusia menuju Adam. Dibikin tahu, dibikin sadar. Bagaimana mereka ini semua, termasuk orang Buddha, Hindu, Konghucu, ya, dibikin tahu, dibikin sadar. Mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Dan mereka menyesali kehidupan mereka di dunia. Antum bisa bayangkan orang-orang yang menyembah pohon, menyembah batu itu, ya.
Begitu dibangkitkan, oh begini ternyata ya. Nggak ada apa-apanya, itu batu, itu pohon, kenapa saya sembah-sembah. Bahkan ketika mereka di neraka, disiksa, dibakar, batu-batu yang mereka sembah ikut apa? Ikut dibakar. Ya, waquduhan nasu wal hijarah, kan begitu. Neraka itu bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Batu yang banyak disembah oleh manusia itu. Lihat, Allah rendahkan. Di dunia disembah-sembah sebagai Tuhan yang menyelamatkan dia, yang memberikan rizki kepada dia, yang mensejahterakan dia. Ternyata sama-sama dibakar. Ini kan kecewa sekali dia, sakit sekali. Betapa bodohnya saya, kan begitu. Itu tambahan siksaan kepada orang-orang kafir yang menyembah batu. Ya. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam tidak sanggup. Malu. Justru kalian semua lahir di bumi, tidak lahir di dunia, itu karena kesalahanku. Tidak lahir di surga, itu karena kesalahanku, karena dosaku. Aku malu. Datangilah Rasul pertama. Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Maka mereka berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang sama. Aku malu. Doa mustajabahku yang mestinya untuk kebaikan telah aku pakai untuk apa? Kata Nabi Nuh. Untuk membinasakan umatku. Kan semua nabi, semua rasul itu punya doa mustajabah. Istilah kita mungkin doa pamungkas. Artinya minta apa saja pasti dikabulkan. Saat meminta sesuatu yang tidak haram tentunya ya. Ya Allah, jadikan gunung ini emas. Permintaan yang halal kan? Jadi emas. Ya. Kalau ya Allah kiamatkan sekarang, tentu tidak boleh ya. Karena Allah sudah menetapkan kiamat itu akan terjadi nanti. Nah, semua nabi, semua rasul punya doa mustajabah dan pasti dikabulkan. Dan doa itu sudah dipakai oleh para nabi, para rasul, kecuali aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doa terakhirnya, doa mustajabahnya belum dipakai. Akan aku pakai nanti. Nabi Nuh sudah dipakai. Maka Nabi Nuh menyarankan untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Nabi Ibrahim menyarankan kepada seluruh manusia untuk mendatangi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sama semuanya tidak sanggup, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung sujud di bawah arsy. Kata beliau, hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin sehari, mungkin seminggu, hanya Allah yang tahu. Kan perhitungan waktu sudah tidak ada lagi. Matahari terbit, nanti tenggelam, sudah tidak ada lagi. Sama saja keadaannya. Setelah sekian lama Nabi sujud, baru Allah katakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Sal tu'ta, isfa'tu syafwa, mintalah akan aku beri, berikanlah syafaat aku izinkan. Dari situ mulailah mereda murka Allah setelah makhluknya yang termulia, kekasihnya yang termulia sujud memohon kepada Allah. Mulailah Allah mengadili satu persatu. Ya. Dan seterusnya banyak sekali riwayat tentang bagaimana mizan,
bagaimana haud dan seterusnya, sampai ke sirat. Beliau memang tidak membawakan secara urutan. Maka setelah ini ada kebangkitan, setelah ini lagi ada azab kubur. Ini kan berarti tidak berurutan. Mestinya kan azab kubur dulu ya. Nah, beliau memang tidak sedang membahas urutannya, tapi sedang membahas sesuatu yang paling banyak ditentang oleh firqah-firqah. Maka apa yang tidak ditentang oleh para firqah dibiarkan saja. Ya. Seperti Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Tidak ada firqah di dalam Islam yang meyakini Allah punya anak. Ya, itu kan Nasara. Maka tidak ada. Tidak ada di kitab-kitab manhaj, di kitab-kitab akidah bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, enggak dibahas. Kenapa? Karena enggak ada firqah yang menentang itu. Dari Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, enggak ada. Semuanya sepakat bahwa Allah tidak punya anak. Makanya tidak dibahas. Yang dibahas yang apa? Yang ditentang oleh para firqah. Nah, disinilah kita tahu siapa ulama itu. Ciri-ciri ulama itu apa? Yang memperbaiki kesalahan. Kalau udah nggak salah, ngapain dibahas? Kalau sudah benar, ngapain diperpanjang? Sudah biarkan. Maka bukan ulama, bukan sifat penerus ulama-ulama pewaris para nabi. Ketika asyik berbicara tentang sedekah, asyik berbicara tentang ekonomi Islam, persatuan Islam, sementara membiarkan kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat khurafat, ini tidak bisa dikatakan sebagai sifat penerus para ulama, dai, ya. Karena itu kan sudah tahu kaum muslimin, sudah tahu sedekah itu ya bagus, birrul walidain itu ya baik. Kenapa mesti berlama-lama membahas hal-hal seperti itu? Bahas akidah, bahas tauhid, bahas syirik, bahas bid'ah. Beresiko tentunya. Tapi beginilah para ulama. Lihat tulisan para ulama sesuai zaman mereka masing-masing. Gitu. Oleh karena itu di zaman sahabat bersama tabi'in, ada nggak ulama di kalangan sahabat yang mengatakan maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Iya, maulidnya belum ada, ya, belum ada maulid. Ya nggak ada yang bilang maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Orang belum ada. Ya sekarang ada, mau didiamkan, mau didiamkan demi persatuan, demi biar boleh ngaji di masjid itu. Nyala-nyalain maulid, nggak boleh ngaji di sini ya. Nah, ya udah deh, bener dah maulid dah. Asal boleh ngaji di sini dah, maulid bener dah. Masa begitu? Ya bukan dakwah itu namanya. Ya lebih baik nggak ngaji daripada boleh ngaji tapi suruh bener-benerin maulid. Maulid dibenarkan, tidak salah, tidak bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Kita serahkan kepada Allah. Bagaimana Allah mengakhiri dakwah ini seperti apa? Bagaimana Allah akan membuat dakwah sunnah di negeri ini, serahkan. Yang penting para da'inya mengikuti apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, menyampaikan yang benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya. Nah, setelah melewati sirat selamat, mereka belum bisa masuk surga. Sudah melewati sirat, artinya insya Allah tidak bakalan masuk jahannam, tidak bakalan masuk neraka karena sudah lewat, ya, sudah melewati jembatan itu, sudah berada di seberang sana, tapi belum bisa masuk surga. Gerbang surga masih tertutup, belum bisa. Tapi jelas sudah selamat dari neraka. Nah, disitulah ada hisaban yasira, ada hisab yang
kecil, ada hisab yang saling memaafkan. Ada hisab di situ. Kan di sini sudah orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, atau orang-orang yang diampuni oleh Allah, tinggal masuk surga tapi belum bisa. Ada sedikit hisab yang saling memaafkan. Ya, misalnya ada yang mengatakan, kalau tidak salah kamu pernah nginjek kaki saya ya waktu di bus ya. Oh iya ya, ya udah saya maafin. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau nggak salah dulu pernah kamu ngomong menyinggung saya ya. Oh iya, saling memaafkan, saling memaafkan, saling memaafkan. Atau mungkin lebih besar dari itu, tapi saling memaafkan. Ini menjelang masuk surga. Nah, bagaimana keadaan selanjutnya? Berulang kembali. Apa yang terjadi di padang mahsyar, berbondong-bondong pada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, terulang lagi. Untuk apa? Untuk membuka gerbang surga itu. Karena hanya satu orang manusia yang bisa membuka gerbang surga. Kalau tidak dibuka, tidak ada yang bisa masuk surga. Terjadi lagi, mereka berbondong-bondong pada Nabi Adam. Dijawab sama, aku tidak sanggup. Lalu kepada Nabi Nuh, lalu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW, dan beliaulah yang sanggup membuka gerbang surga. Maka mereka masuk surga. Ya. Kita lanjutkan 14. Ini mundur ya, dari sirat ke mizan. Sekali lagi, beliau tidak berbicara masalah urutan, tapi beliau sedang membahas apa saja yang dibantah oleh para firqah. Mana yang paling besar, mana yang paling besar. Oleh karena itu yang pertama dulu apa? Masih ingat? Ya, di kitab Al-Intisar ini yang pertama adalah al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Ini yang pertama. Karena menurut beliau ini yang paling banyak ditentang oleh firqah-firqah itu. Firqah-firqah itu yang mengatakan bahwa iman tidak ada hubungannya dengan amal, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini kan banyak sekali. Maka hal ini disebut di urutan pertama. Kita sedang berada di urutan ke-13 dan 14. Sesuatu yang juga ditentang oleh firqah-firqah dolal itu. Dan begitulah para ulama berbicara, berdakwah, membahas sesuatu yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Ketika masyarakat sudah benar, ya sudah. Membahas sesuatu yang masyarakat itu terjadi kesalahan. Nah, sekarang kita masuk ke 14. Wal mizanul ladzi lahu kiffatan yuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Mizan, timbangan yang mempunyai kifatan, dua anak timbangan, satu kiri satu kanan begitu ya. Dosanya sebelah sini, pahalanya sebelah sini, mana yang lebih berat? Dan berat ringannya tidak mengikuti akal logika kita, tapi mengikuti apa? Mengikuti dalil, berdasarkan dalil, tidak berdasarkan logika kita. Maka yang besar, tinggi, gagah, pasti berat timbangannya, betul? Belum tentu. Yang kecil, kerempeng, kurus, pasti ringan timbangannya, betul? Belum tentu.
Siapa contoh? Ibnu Mas'ud. Betisnya kecil sekali. Ditertawakan oleh para sahabat. Mungkin beberapa para sahabat baru lihat sekecil itu betis Ibnu Mas'ud saat Ibnu Mas'ud manjat kurma. Terlihat dari bawah kecil. Sebagian sahabat mentertawakan. Ya, sahabat seperti kita, kalau agak ada aneh ya ketawa ya. Tidak ditahan-tahan ya gimana aneh lucu ketawa. Di situ Nabi mengatakan betis yang sedang kalian tertawakan itu nanti akan ditimbang di akhirat lebih berat dari gunung Uhud. Berapa ton itu? Lebih berat, berapa ribu ton lebih berat dari gunung Uhud. Dari sini kita tahu bahwa yang akan ditimbang nanti bukan hanya amal, tapi juga badan. Jadi badannya akan ditimbang. Dan semakin berat semakin bagus. Enggak kayak sebagian syubhat di masyarakat kita ya. Kalau berat berarti banyak dosanya. Keliru. Justru berat itu banyak amalnya. Ya. Ada tahayul begitu ya kan. Ini mayat, badannya besar, tinggi besar, tapi gotongnya enteng. Oh, berarti banyak pahalanya, dosanya dikit. Gitu kan, suka ada tahayul begitu. Ini ada mayat kecil, kurus, tapi berat. Diangkatnya, oh berarti banyak dosanya. Ini nggak benar. Justru menurut dalil-dalil yang ada, Ibnu Mas'ud tadi betisnya ribuan ton, lebih berat dari gunung Uhud, kan begitu. Jadi yang mulia itu, yang bagus itu, yang berat, bukan yang ringan. Dan banyak dalil tentang itu. Satu lagi, selain amal dan badan, tentang badan ada riwayat tinggi, besar, gagah. Setelah ditimbang ternyata tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Enteng sekali, ringan sekali, sayap nyamuk. Dia lebih enteng, lebih ringan. Kenapa? Tentu karena amalnya, karena keimanannya, karena keyakinannya yang rapuh, yang sedikit. Adapun sekali lagi orang-orang kafir tidak ada timbangan, tidak ditimbang mereka. Satu lagi, setelah amal badan yang akan ditimbang, satu lagi adalah kitab catatan. Nanti kita akan mendapatkan kitab catatan, ya kan? Ada yang mendapatkannya, ada yang menerimanya dengan kedua tangannya, ada yang dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang dengan punggungnya. Kan begitu Allah sebutkan. Itu akan ditimbang. Dan sekali lagi, berat ringannya tidak berdasarkan logika kita, tidak minta izin dengan ra'yu kita. Dia beramal dengan basah kuyup, berlepotan dengan tanah lumpur 1 jam. Dia beramal karena Allah. Apa? Gali kuburan misalnya, kan berat gali kuburan cuman berdua. Ini amal besar secara logika, ya kan? Capek, lelah, haus, lapar, dan itu dia lakukan karena Allah, bukan karena bayaran. Kalau karena bayaran ya jelas nggak dapat apa-apa, dan itu kan boleh. Menggali kuburan itu ibadah mahdhah apa bukan? Bukan. Maka bolehkah diupah? Ya boleh. Kan kerjaan, itu bagian dari kerjaan, ya kan? Beda dengan sholat, beda dengan puasa, baca Al-Quran, azan, qomat. Bolehkah diupah? Tidak boleh. Kaidahnya ibadah mahdhah tidak boleh diupah. Maka Nabi mengatakan, carilah muadzin yang tidak minta upah. Adapun dikasih hadiah, boleh apa tidak? Boleh. Beda ya.
Upah dengan hadiah kan beda. Hadiah itu diberikan setelah dia melakukan dan tidak ada tawar-menawar. Adapun upah, gaji tentu ada tawar-menawar. Kalau saya ngajar di sini gajinya berapa? Boleh nggak? Boleh, dia dari pagi sampai siang, sampai sore ngajar anak-anak. Kalau dia nggak ngajar, dia bisa jualan, mungkin bisa dapat untung 200.000, 300.000 sehari. Ini dia nggak dapat apa-apa karena dia harus ngajar. Wajarkah, pantaskah dia mendapatkan gaji? Wajar sekali. Wajar sekali. Beda dengan sholat, beda dengan muadzin, beda dengan imam. Ya, ini kan ibadah mahdoh. Bolehkah diupah? Kalau saya jadi muadzin di sini berapa gajinya? Nah, ini nggak pantas, nggak boleh. Kalau saya jadi imam di sini gajinya berapa? Ya kan? Oh, gajinya 5 juta. Duh, 6 juta dah. Ini saya bagus nih. Suara saya bagus-bagusin dah. Ya, panjangin dah. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau gali kuburan boleh, kan itu ghairu mahdhah. Berapa meter? Sekian. Walaupun kalau dia lakukan karena Allah, ya bisa juga dapat pahala. Yang kita bahas tadi, yang karena Allah, dia nggak mengharapkan pahala, dia ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa seorang muslim itu harus dikubur ketika mati. Setelah dimandikan, dikafani, disolati, harus dikubur. Sementara harus ada yang gali kubur. Saya mau gali, biar saya membantu saudara sesama muslim dikubur. Enggak berharap upah. Insya Allah dapat pahala. 1 jam dia berdua, bertiga, ya. Seberapa pahalanya? Dengan logika kita mengatakan besar dong, karena kan capek, lelah, haus. Lebih besar dari yang cuman sholat mayat. Ya, sholat mayat kan cuma 4 kali takbir, habis itu salam, tanpa ruku, tanpa sujud. Ya, nggak keluar keringat barangkali, nggak sampai 10 menit. Maka pahala menggali kuburan jauh lebih besar dari pahala sholat mayat. Betul? Salah. Pahala gali kuburan seberapa? Wallahu alam. Nabi nggak sebut. Pahala sholat mayat satu qirot, 1 gunung Uhud. Ini membuktikan bahwa besar kecilnya pahala, timbangan kelak nanti di akhirat, tidak mengikuti logika akal kita, tapi mengikuti dalil, mengikuti qala Allah wa qala Rasul, tidak mengikuti logika. Ya, maka jika kelak kita ingin mendapatkan amal yang banyak, timbangan kita berat, ikuti dalil, ikuti dalil. Ya. Sama dengan seorang wanita tadi, dia keluar masuk perkampungan kumuh, bawa sembako, bawa sumbangan, bagi-bagi duit. Dia berderma, dia melakukan kebaikan sosial. Dengan dia tinggal di rumah, melayani suami, menyenangkan suami, taat kepada suami. Mana yang lebih besar? Taat kepada suami. Apa? Dalil. Bicara seperti ini kepada pegiat wanita, kepada orang-orang kafir, nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Ya, karena mereka tentu tidak percaya dengan dalil, nggak punya dalil. Kita punya dalil. Bahwa wanita itu disuruh masuk surga dari pintu mana saja, cukup dengan melakukan 4 hal. Ayyumam ra'atin salat qamsaha, apa? Salat 5 waktu, ya. Nggak usah tahajud, nggak usah salat duha, nggak usah qobliyah ba'diyah, nggak usah ini, ya.
kalau mau tentu lebih baik. Ini cukup, seandainya dia tidak mau, yang cukup sholat 5 waktu. Syarat supaya dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja, cukup sholat 5 waktu. Kalau nambah tentu lebih baik. Yang kedua, wasamat syahraha, puasa Ramadan. Walaupun dia belum pernah puasa Senin Kamis 6 hari di bulan Syawal, puasa Daud, cukup dia puasa Ramadan saja. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, menutup auratnya. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Cukup, nggak ada disebutkan dia harus bermanfaat bagi tetangganya, bagi orang-orang jompo, dia harus memberikan bantuan kepada fakir miskin, nggak ada. Cukup 4 itu. Setelah 4 hal itu dilakukan, siap-siap dia dipersilahkan, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Maka aneh kalau wanita ingin mulia, ibu-ibu kaum muslimah ingin mulia, lalu melupakan 4 hal ini, terutama yang terakhir ya. Tidak taat kepada suami, dia ngaji ke sana kemari ya, padahal suaminya di rumah, malah dia nyuruh suaminya diem-diem di rumah, bang ya, jangan kemana-mana bang ya, saya mau ngaji ya, kopi sonono, gula sonono ya. Aneh sekali ini, aneh sekali. Sementara dia ingin kebaikan, mestinya dia diam di rumah, dia senangkan suaminya, dia taati suaminya, pintu surga menanti ya. Apa ini? Dalil ilmu. Jadi timbangan nanti berdasarkan dalil ilmu, bukan perasaan, bukan logika. Nah, begitulah kita harus terlatih untuk sami'na wa ata'na terhadap dalil. Apapun kali itu sudah dalil, yakini, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat secara kasat mata. Seperti Nabi SAW 3 kali berturut-turut nyuruh orang sakit perut minum madu, tidak sembuh, minum madu, minum, nggak sembuh lagi, minum madu, minum, nggak sembuh lagi. Nabi nyuruh, ayo minum lagi, minum, nggak sembuh. Nabi ragu kalau madu itu obat, dan itu kata Allah, beliau tahu dari Allah. Beliau kan tidak pernah punya guru, beliau tidak pernah belajar tentang kesehatan. Beliau tahu kalau madu itu obat, terutama penyakit yang ada di perut, tentu dari Allah. Maka beliau nggak ragu, pasti obatnya madu. Tapi kenapa nggak sembuh juga ya? Kalau kita barangkali begitu ya, kenapa nggak sembuh juga? Jangan-jangan ada yang salah. Ya kita begitu. Nabi nggak ragu. 3 kali disuruh minum madu oleh beliau, nggak sembuh-sembuh, beliau nggak ragu, sampai keluar ucapan beliau, sadaqallah wa kadzaba batnu. Allah tidak mungkin salah, yang salah perutmu yang salah. Lihat, yang disalahkan oleh Nabi perutnya, bukan Allah Rabbul Alamin. Allah nggak mungkin salah bahwa madu itu pasti obat, pasti ada apa-apa nih, ada apa-apanya di perutmu. Wah, ini azim, ini luar biasa. Maka Ibnu Qayyim mengeluarkan fawaid yang luar biasa dari sabda Nabi ini. Di Tibbun Nabawi beliau jelaskan bahwa obat itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali tergantung si penderitanya. Ada 2 orang A dan B menderita penyakit yang sama, diberi obat yang sama, maka A sembuh, B tidak sembuh. Mungkinkah? Mungkin karena ada sesuatu gitu. Ada sesuatu di perutnya gitu. Kemudian tentang dosis dan seterusnya ini dibahas oleh Ibnu Qayyim ya. Maka beliau mengeluarkan kesimpulan bahwa 1, tepat obatnya. Ketika obatnya tidak tepat, ya nggak sembuh. Harus tepat ya, jangan sampai keliru ya. Pusing-pusing dikasih
pil KB misalnya. Nah, tentu nggak pas ya. Masuk pusing-pusing kasih pil KB misalnya ya kan. Harus pas gitu. Obat pusing apa, obat sakit itu pas. Yang kedua, pas cukup? Enggak, satu lagi, dosis tepat. Nah, ini nggak ada yang tahu kecuali ahlinya. Ini nggak tahu kecuali dokter gitu ya, tabib yang ahlinya lah. Kalau di kita dokter lah ya, umumnya dokter. Dosisnya pas gitu. Kalau kurang ya nggak sembuh, penyakitnya tidak mati gitu. Kalau berlebih akan membahayakan yang lain. Nah, berarti nggak sembarangan, harus ahlinya gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita jangan pernah ragu dengan dalil. Kalau sudah ayat, kalau sudah hadis, sami'na wa ata'na. Termasuk tentang berat dan ringannya timbangan ini. Semuanya harus dengan dalil. Hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang buruk. Berarti siapa ini? Berarti kaum muslimin. Sebab kaum kafirin baiknya tidak ditimbang. Sebaik apapun seorang kafir, sekian miliar, sekian triliun dia berderma, bersedekah, tidak ada timbangannya, nol. Berarti di sini kaum muslimin iya, bahkan menyingkirkan duri dari jalanan, sepele sekali, ringan sekali, akan ditimbang, ada kebaikannya, ada balasannya. Dan kita tidak tahu amal-amal yang kita lakukan. Coba antum lihat diri antum, saya lihat diri saya, selama sekian belas, sekian puluh tahun kita berusaha taat kepada Allah. Ada amal-amal kita, yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang umrah, lalu kita beranggapan bahwa ini yang saya andalkan, ini yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena rahasia, hanya Allah yang tahu amal yang kita andalkan itu diterima atau tidak. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan amal yang tidak seberapa, jangan diremehkan. Seperti tadi ya, antum masuk ke toilet masjid misalnya, toiletnya licin, orang tua lewat bisa kepleset ya, sambil nunggu azan antum bersihin ya, kebetulan ada sikatnya di situ ya, antum bersihin, ada pel, antum bersihin sambil nunggu azan. Mungkinkah justru ini yang membuat Allah mengampuni dosa-dosa antum? Sangat mungkin. Mungkinkah justru ini yang membuat Allah memasukkan kita ke dalam surga? Mungkinkah? Mungkin. Mana dalil? Pelacur yang memberi minum seekor anjing. Mustahilkah pelacur tadi berbakti kepada orang tua? Tidak mustahil. Mustahilkah pelacur itu sholat? Tidak mustahil. Ini kan pelacur Bani Israel, sholat. Dia muslim, bukan kafir. Kafir nggak mungkin masuk surga. Mustahilkah pelacur tadi pernah sedekah? Nggak mustahil. Artinya si pelacur ini tidak tertutup kemungkinan dia sholat, dia puasa, dia birrul walidain, dia nolong orang, dan dia memberi minum seekor anjing. Yang menyebabkan dia masuk surga, diampuni oleh Allah, yang mana? Yang mana di hadis itu? Yang memberi minum seekor anjing. Yang disabdakan oleh Nabi begitu. Ada seorang pelacur masuk surga, diampuni dosanya oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing. Apakah dia tidak punya amal kebaikan selain memberi minum seekor anjing? Nggak mungkin, namanya manusia. Pastilah apa dia ngasih makan orang miskin, apa dia sholat, apa dia puasa. Ini kan pelacur Bani Israel, muslimah.
Tapi pelacur sama dengan sebagian pelacur hari ini Jakarta ini. Ada yang muslimah? Ya banyak. Banyak. Mungkinkah dosa mereka diampuni? Sangat mungkin. Dengan apa? Dengan amal yang sepele. Dari sini kita tidak boleh menyepelekan amal walaupun kecil. Walaupun kecil tidak boleh. Saya sholat berjamaah sudah berapa ratus kali. Saya qiyamul lail sudah berapa ratus kali. Saya sedekah sudah berapa juta. Ya, bersihin toilet kayak gini mah kecil. Biar yang lain aja dah. Nggak boleh sombong gitu ya. Sombong, walaupun itu dalam hati, nggak ada yang tahu. Dalam hati biarin aja lah, biar marbot aja lah. Yang lebih besar, ya, sholat sunat ini, nggak boleh. Di mana kita punya kesempatan untuk beramal, lakukan, walaupun remeh sekali, kecil sekali di mata manusia dan di mata kita mungkin. Ya tadi bersih-bersih toilet tadi kan amal sepele. Nah, coba ini diamalkan oleh kaum muslimin. Ya, barangkali akan bersih toilet masjid, ya. Tidak meremehkan amal. Jangan meremehkan amal. Tidak boleh. Sekali lagi kita tidak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah. Kebaikan kita yang mana yang membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita nggak tahu. Sama dengan makan. Yang mendatangkan berkah itu yang mana? Tahu nggak? Nggak tahu, maka jangan disisakan. Tinggal 5 butir, 7 butir nasi, tentu tidak mengenyangkan. Udah dibuang, dicuci tangan kita. Jangan. Kata Nabi, aku nggak tahu. Jangan-jangan yang tidak aku makan ini yang mendatangkan berkah. Maka habisi semua. Karena berkah urusan gaib hanya Allah yang tahu. Kalau justru 5 butir, 3 butir nasi itu yang berkah, malah kita cuci tangan kita, rugi kita. Rugi kan? Tidak mendapatkan keberkahan. Karena ketika kita mendapatkan keberkahan, yang kecil jadi besar, yang sedikit jadi banyak, yang nggak cukup ukuran manusia menjadi cukup. Maka ketika persediaan makanan menipis, sementara perjalanan pulang masih jauh, maka Umar mengusulkan kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau kita kumpulkan seluruh sisa-sisa perbekalan kita, lalu engkau memohon keberkahan. Nah, maksud keberkahan di sini yang tinggal dikit jadi banyak, jadi cukup. Usul Umar ini disetujui oleh Nabi, lalu dikumpulkan seluruh sisa-sisa makanan itu yang tinggal sedikit, semuanya dikumpulkan dan segundukan kecil, ya. Lalu kata Nabi, ya mungkin dicampur ya, ada gandum, ada kurma, ada apa, semua makanan dicampur di situ, segundukan kecil. Kata Nabi, siapa yang punya wadah, siapa yang punya bejana, siapa yang punya kantong, penuhi dengan ini. Maka datanglah satu orang memenuhi, datang lagi 2, 3 memenuhi semua wadah, semua kantong, semua bejana penuh. Gundukan itu tidak berkurang. Ini berkah. Ya. Maka jika kita makan nasi, makan makanan, dan itu berkah, insya Allah akan cukup bagi kita. Ya, ini dia berhubungan dengan mizan. Tidak boleh kita sok tahu bahwa ini besar, ini kecil. Yang besar kita lakukan, yang kecil kita tinggalkan. Tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, itu saja.